Hello guys, kembali lagi dengan Review Gadget. Kali ini Review Gadget akan melakukan sebuah unboxing dan review sebuah Bluetooth headset TWS dari Eagle. Jadi ini adalah Eagle Liberty Buds 2. Sebelum Review Gadget melakukan unboxingnya, Review Gadget akan cerita sedikit kenapa Review Gadget melakukan pembelian produk ini. Karena produk ini itu salah satu kelebihannya dari dilengkapi dengan Qualcomm aptX. Jadi kalau misalnya kita mau untuk mencegah delay, jadi ketika kita dengarkan lagu atau kita main game dengan ada teknologinya Qualcomm aptX untuk smartphone yang support itu akan membantu banget untuk menghilangkan delay atau meminimalisir delaynya. Karena saat ini untuk HP Android sendiri sebenarnya masih yang terbatas, penggunaan Qualcomm aptX sendiri masih sangat terbatas untuk HP-HP tertentu. Ada juga HP-HP low end tapi untuk merek-merek tertentu aja. Nanti kita akan coba salah satunya dengan Asus ZenFone Max Pro M1 yang Review Gadget punya. Itu juga sudah mendukung Qualcomm aptX. Nah, kita akan lihat kenapa ini menarik, karena ini harganya juga cukup murah. Kalau menurut Gadget dengan teknologi Qualcomm aptX ini harganya cuma di harga 300 ribuan. Nanti kalau misalnya kalian mau cek link pembeliannya juga silahkan cek di deskripsi video. Jadi saya beli dari official store-nya Eagle di Lazada. Jadi kalau misalnya kalian mau, kalian bisa cek linknya di deskripsi video nanti ya. Dan sekedar informasi juga buat kalian bahwa Lazada sedang mengadakan mid-year sale. Jadi kalau misalnya kalian lagi mencari barang-barang elektronik ataupun barang-barang apapun yang kebutuhan kalian rumah tangga, kebutuhan ibu dan anak, kebutuhan gadget dan lain-lain, kalian bisa cek link di deskripsi video. Di situ nanti ada link menuju ke Lazada. Kalian bisa lihat promo-promonya di sana, termasuk link pembeliannya dari Eagle Liberty Buds 2 ini. Sorry guys, tadi saya agak keselit lidah. Jadi kurang lebih seperti itu. Nanti kita akan lakukan unboxingnya, kita akan review fungsinya seperti apa, tombol-tombolnya seperti apa. Terus kemudian apakah memang dia oke banget buat nonton video dan buat main game. Tentunya kalian harus tonton sampai habis ya guys. Tapi sebelum kalian tonton sampai habis, jangan lupa klik tombol subscribe ya guys. Oke guys, ini dia adalah Eagle Liberty Buds 2. Dan kalau misalnya kalian lihat di sini, dia itu memiliki TWS dengan Bluetooth versi 5 dengan teknologi Qualcomm aptX. Qualcomm aptX sendiri itu punya beberapa seri, yaitu Qualcomm aptX, aptX HD, dan aptX LL Low Latency. Jadi kenapa teknologi ini sangat penting? Jadi sekedar informasi juga buat kalian bahwa teknologi itu akan mengurangi delay yang mungkin kalian rasakan ketika kalian nonton video ataupun misalnya bermain game saat menggunakan TWS. Dan untuk mengurangi itu maka diperlukan teknologi yang namanya Qualcomm aptX ini. Salah satunya adalah teknologi Qualcomm aptX karena Apple punya sendiri, dan Qualcomm aptX itu adalah drivernya dari Qualcomm. Jadi pasti kalau misalnya prosesor kalian bukan Qualcomm, belum tentu support Qualcomm aptX, tergantung prosesor yang kalian gunakan. Dan prosesor Qualcomm pun belum tentu support aptX. Jadi kalau misalnya kalian tanya, misalnya smartphone apa nih yang biasanya support aptX, biasanya yang seri-seri flagship. Dan kebetulan yang Review Gadget punya itu Asus ZenFone Max Pro M1 itu sudah support Qualcomm aptX. Dan di sini juga saya akan tunjukkan pada kalian bahwa Eagle TWS ini itu memiliki stereo HD sound, touch sensor, automatic pairing, baterai life-nya tuh bisa sampai 6 jam. Jadi harusnya cukup awet, dan kemudian juga dia punya support kodeknya itu AAC. AAC ini yang digunakan di iPhone kalau nggak salah, SPC dan aptX. Koreksi saya kalau misalnya saya salah ya guys. Terus kemudian di sini itu punya speaker size 6 mili, waterproof IPX5. Jadi waterproof IPX5 itu maksudnya gimana sih? Kalau misalnya kalian keringatan, kalian buat olahraga, itu nggak ada masalah. Dia sudah ada waterproofnya. Tapi ini bukan untuk buat berenang ya guys, karena dia bukan sertifikasi yang IP67 atau IP68. Dan di sini baterainya 400 mAh, baterai charging case-nya ya, dan 40 mAh per earbud. Dan dia bisa dimainkan, bisa dipakai 6 jam plus 24 jam dengan charging case-nya. Kita lihat untuk isi kelengkapannya seperti apa. Sekedar informasi juga buat kalian bahwa Eagle ini juga saya dapetin banyak komentator. Jadi banyak komen yang masuk ketika saya dulu bahas Bluetooth speaker itu, Eagle kah, Eagle di review dong, seperti apa kualitasnya, kok kayaknya lebih bagus gitu.
saya lihat juga Bluetooth speakernya juga cukup oke sih kalau saya lihat ya. Cuma saya belum coba, jadi saya belum bisa komentar banyak. Mungkin di lain kesempatan saya akan coba. Dan di sini kalau misalnya kalian lihat di sini kelengkapannya, ini ada tulisannya, sebentar guys. Wah, ada gift vouchernya 10.000 guys. Lumayan nih. Terus kemudian di sini ada Dare to Explore, join our journey on Instagram eagle.id. Jadi di sini untuk kartu garansinya, dan ini digaransi 1 tahun guys. Jadi lumayan guys untuk kartu garansinya, dia garansi 1 tahun. Di sini, oh dia di Bandung nih, di alamatnya PT-nya. Terus di sini ada apa lagi? Oh, di sini ada buku manualnya guys. Cuma biasanya mungkin buku manualnya kalian nggak akan terlalu baca ya, kecuali kalian bingung. Sebenarnya connectingnya harusnya gampang banget sih, cuma cukup nyalakan aja Bluetooth-nya, terus connectin. Terus di sini ada macam-macam nih. Di sini ada aturannya nih, kalau misalnya kalian sentuh 2 kali jadi apa, sentuh 3 kali itu apa, sentuh left atau right gimana. Di sini ada keterangannya guys. Jadi saya sangat sarankan kalau misalnya kalian mau baca, silakan ketika kalian beli nanti jangan lupa baca buku manualnya. Di sini akan ada penjelasannya untuk kalian bisa memaksimalkan fungsi dari TWS ini guys. Terus di sini kita minggirkan terlebih dahulu. Di ini saya taruh sini supaya kalian lihat semua. Oh ya, kalian jangan salfok ya sama ini. Ini adalah wireless charging dari Anker. Terus next kita lanjut lagi. Dan kita isi kotak Eagle-nya ini bagus banget nih kelengkapannya nih. Dia dapat charging, pakai USB Type C guys. Jadi dia sudah pakai USB Type C Eagle, dan di sini sudah apalagi ini ada kelengkapan apa lagi? Oke, kita dapat pengganti earbudnya itu ya, karet earbudnya. Jadi kita dapat cadangannya nih. Kalau kalian perhatikan, kita dapat ini buat ini, kalian misalnya kalian mau besar mau kecil silakan. Ini ada 2 macam, tergantung telinga kalian lebih cocok yang mana, besar kecil ya disesuaikan. Kita minggirkan terlebih dahulu. Terus kemudian kita fokus ke sininya, ke TWS-nya. Jadi di sini kotaknya kecil banget ya, termasuk kecil sih kalau menurut saya ini. Cuma ya nggak kecil banget, tapi ya oke lah, cukup kecil, cukup compact. Dan ini di sini tulisannya 5 volt 1 ampere inputnya, jadi chargingnya 5 volt 1 ampere, chargingnya di bagian depan. Terus kemudian bukanya seperti ini. Nah, ini ada, iya, kayaknya dia ada kayak magnetnya gitu loh. Jadi ini ada magnetnya. Terus di sini dia sebenarnya sudah terpasang earbudnya. Jadi kalau misalnya kalian perhatikan di sini, dan ini bentuknya seperti ini. Kalau misalnya kalian perhatikan, ini modelnya seperti ini guys. Ini dia langsung aktif untuk pairing guys. Jadi kita akan coba pairing habis ini. Kurang lebih untuk model TWS-nya seperti ini, model earbudnya seperti ini. Nanti saya akan tunjukkan pada kalian untuk penggunaannya seperti apa dan apakah oke atau tidak ya guys. Kita akan coba pairing terlebih dahulu. Jadi saya sambil masukkan terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya saran saya ketika kalian mau pairing, nah kalian harus ambil HP kalian terlebih dahulu. Nah, kali ini saya akan cobanya langsung ke Asus Zenfone Max Pro M1 ya guys. Jadi di Asus Zenfone Max Pro M1 sendiri, ini saya sambil gelapkan sedikit sebentar. Jadi di Asus Zenfone Max Pro M1 sendiri itu sebenarnya kita bisa tahu, maksudnya untuk bisa mengaktifkan Qualcomm aptX kalian harus masuk ke developer mode. Jadi itu kalian harus cari explore sendiri. Nanti kalau misalnya ada lain kesempatan, kalau misalnya kalian setuju dan kalian penasaran untuk yang Max Pro M1 ini untuk bisa connect ke Qualcomm aptX gimana caranya, nanti saya akan bahas di video terpisah mungkin guys. Dan ini kalau kalian perhatikan, ini ketika saya cabut, ini kita pair new device ya. Kita sambil cari. Jadi ini kita sambil cari, ini langsung ketemu Liberty Buds 2L. Jadi kita pairing. Ya. Pairing juga, kita pairing dua-duanya. Ini connect. Ini terserah, ini salah satu bisa connect sih guys harusnya.
Ini harusnya connect dua-duanya. Sebentar guys. Nah, ini kalau misalnya kalian perhatikan, dia langsung aktif using Qualcomm aptX. Nah, cuma kalau misalnya kalian tanya apakah support Qualcomm aptX HD atau tidak. Nah, kalau menurut review gadget ini berarti belum support Qualcomm aptX HD. Jadi dia cuma support Qualcomm aptX. Karena sebenarnya saya sudah aktifkan untuk Qualcomm aptX HD-nya. Cuma di TWS-nya nggak support yang HD. Dia supportnya yang aptX doang. Dan ini kalau misalnya kalian perhatikan di sini, sebentar guys. Kalian lihat nih ya, ini yang left. Kalian bisa play, pause. Terus di sini yang right juga sama. Kalau misalnya kalian cuma tekan sekali, kalian touch sekali. Ini touch ya guys, touch aja. Jadi cuma disentuh aja. Ini dia langsung jalan. Ini dia langsung pause. Jadi kurang lebih seperti itu. Kalau nextnya mungkin 2 kali tap. Nah ya kan bener, 2 kali tap. Terus ini kalau misalnya 2 kali tap, kalau 3 kali 1, 2, 3, dia akan mengaktifkan Google Assistant. Betul sekali guys. Jadi dia bisa support Siri atau Google Assistant. Dan kita akan coba terlebih dahulu untuk TWS ini seperti apa karakternya. Saya akan coba dari bandnya Linkin Park karena supaya saya tahu apakah kualitas bassnya sebagus itu, apakah sedetail itu, dan kita nanti akan coba buat dengarkan video juga. Dan kita akan, saya akan tunjukkan juga fittingnya kepada kalian habis ini. Jadi kita akan coba semuanya untuk lagu-lagunya, untuk gamingnya seperti apa ya guys. So oke guys, saya akan tunjukkan untuk fitting dari Eagle Liberty Buds 2 ini ke telinga. Jadi kita sambil tunjukkan ya kepada kalian. Jadi ini untuk sebelah kanannya, jadi sebelah kanannya dia ketika di fitting, dan ini yang sebelah kirinya ketika di fitting. Kurang lebih untuk fittingnya menurut saya sih ini sudah cukup oke. Dia kedap, jadi kalau menurut review gadget ini sudah cukup kedap untuk fittingnya ini, dan ini ada noise cancellationnya harusnya. Kita akan coba connect-in lagi. Jadi ini harusnya sudah connect. Ini sudah connect ke Liberty Buds 2. Saya akan coba dengarkan beberapa lagu. Dan salah satunya dari Linkin Park 6. Terus kemudian saya nanti akan coba dengarkan lagunya Raisa. Kemudian saya nanti akan coba dengarkan lagunya Run. Jadi kita akan coba bandingkan beberapa. Saya akan dengarkan lagunya 6. Ini dengan suara maksimalnya ya guys ya. Saya pengen tahu kualitasnya seperti apa. Oke, saya akan cerita terlebih dahulu untuk lagu yang pertama yang review gadget sudah dengarkan barusan dari Linkin Park yang judulnya 6. Jadi kalau menurut review gadget, setelah review gadget coba, ini benar-benar bassnya top banget. Jadi kalau menurut review gadget sih ini benar-benar bass TWS banget. Jadi kalau misalnya kalian suka bass, ini tuh bassnya enak banget guys. Tapi tentunya untuk suara soundstage-nya itu seolah-olah kayak bassnya tuh di depan, yang lainnya tuh agak di belakangnya. Jadi saya bingung sih menjelaskannya. Jadi maafkan kalau sekarang saya bukan profesional audio engineer ataupun profesional sound. Jadi saya juga adalah user yang tidak fokus ke dunia audio. Jadi saya tahunya kurang lebih membayangkannya adalah bassnya itu benar-benar kerasa. Tapi dia bassnya itu bukan bass yang apa ya? Dia itu bassnya enak banget guys. Saya harus coba untuk lagu yang membutuhkan clarity, mungkin seperti lagunya Raisa. Nanti kita akan coba untuk dengarkan untuk kualitas audionya seperti apa. Apakah memang itu karena karakter lagunya 6 seperti itu, tapi harusnya tidak, karena review gadget pernah coba juga di device lain tuh nggak seperti itu, maksudnya nggak sedominan itu bassnya. Memang itu lagu yang ngebass banget sih sebenarnya lagunya Linkin Park tersebut. Kita coba lagunya Raisa terlebih dahulu, baru saya akan komentar lebih jauh untuk kualitas audionya ya guys. Jadi saya akan coba lagunya Raisa yang Could It Be. Jadi kita akan coba dengarkan terlebih dahulu guys. So oke guys, setelah saya mendengarkan lagunya Raisa Could It Be Love, saya mendapati bahwa memang karakter dari TWS ini itu memang lebih fokus ke bass. Jadi kalau saya bilang sih ini bassnya benar-benar enak banget guys. Saya nggak bohong, ini benar-benar enak banget. Untuk kalian yang suka bass, saya sangat merekomendasikan TWS ini. Untuk detail suaranya sebenarnya bisa dikatakan oke. Dia nggak bisa dibilang sangat baik karena dia clarity-nya itu masih agak kurang kalau menurut review gadget. Jadi cukup lah,
cuma sekedar cukup aja, tapi secara bassnya apanya, tapi overall secara keseluruhan kita bisa menikmati lagu ini dengan tanda kutip bassnya lebih dominan ya guys. Jadi kalau menurut review gadget ini sih kalau memang kalian suka bass banget, ini bener-bener rekomendasi banget. Kita akan coba satu lagu lagi, lagunya Run, Dekat di Hati. Kita akan dengarkan untuk karakternya. Tentunya tadi karakternya lebih bass, terus kita coba dengarkan lagu Raisa yang memang harusnya lebih vokalnya lebih keluar dibandingkan lagu Linkin Park tadi. Kita akan coba lagi yang lebih balance lagi, Dekat di Hati, lebih yang mungkin lebih nuansanya nggak terlalu banyak bassnya sih. Jadi kita akan dengarkan seperti apa sih karakternya untuk tahu lebih detailnya ya guys. Oke guys, berdasarkan 3 lagu yang sudah review gadget dengarkan, saya dengarkan sendiri. Ada lagunya Linkin Park, lagunya Raisa, kemudian lagunya dari Run. Dari 3 lagu tersebut bisa dipastikan bahwa TWS ini adalah sangat cocok buat kalian yang penikmat bass. Jadi kalau memang kalian cari yang TWS yang bassnya mantap dengan harga 300 ribuan, maka TWS ini itu sangat direkomendasikan buat kalian. Nah guys, saya akan coba untuk putar video. Kita akan lihat apakah ada delay-nya atau tidak untuk TWS ini dari Eagle ini. Kita akan coba videonya gadgetin ya guys. Oke, kalau kesimpulannya untuk putar video dia tidak ada delay sama sekali guys. Kalau selama kalian connect ke Qualcomm aptX. Jadi TWS ini itu oke banget guys. Jadi kalau misalnya kalian connect ke Qualcomm aptX, maka untuk video dia tidak ada delay sama sekali, tidak ada kerasa kayak delay dia ngomong jadi video kayak ngomong, terus audionya delay, enggak. Ini tidak terasa. Kalau menurut gadget sih ini nggak kerasa ya guys. Kita akan coba untuk tes gamingnya seperti apa ya guys. Sebentar ya guys. So guys, kita akan coba untuk main game Call of Duty menggunakan TWS Liberty Buds 2 ini. Kita akan cek apakah ada delay atau tidak. Ini menggunakan Asus Zenfone Max Pro M1 ya guys. Jadi kita akan coba untuk game multiplayer aja. Kita pengen tahu sih apakah ada delay atau enggak. Dan kalau menurut gadget ini untuk bermain game cukup kedap banget guys. Jadi noise cancellation-nya oke banget nih guys untuk dipakai buat main game, dan harusnya sih oke sih. Kita start terlebih dahulu. Ternyata masih ada delay ya. Kalau ini saya rasain sih masih ada delay. Meskipun dia sudah menggunakan Qualcomm aptX, dia masih ada delay-nya. Sebentar, saya akan coba rasakan terlebih dahulu apakah delay-nya benar-benar berasa banget atau tidak. Ya, lumayan sih guys, lumayan berasa. Ini mungkin karena nggak tahu sih, saya nggak tahu. Tapi kalau misalnya ini kerasa banget sih guys, karena dia delaynya tuh kayak tembakan sudah keluar, tapi dia suaranya tuh baru delay beberapa detik lagi. Jadi kesimpulannya kalau buat bermain game untuk Eagle Liberty Buds 2 ini masih ada delaynya guys. Jadi ini sekedar informasi juga buat kalian. Jadi memang ada delaynya. Ini saya lagi coba beberapa kali, apakah memang kayak gitu. Tapi nggak tahu ya. Kalau menurut saya sih ini masih cukup stabil. Oke guys, sekian mungkin tes untuk gamingnya. Silakan terus mendapatkan kolom komentar mengenai Liberty Buds 2 ini. So oke guys, thank you sudah nonton video ini. Menurut kalian bagaimana dari TWS Eagle Liberty Buds 2 ini? Apakah memang menurut kalian oke atau tidak? Silakan terus mendapatkan komentar. Catatan buat kalian yang tanya apakah ini bisa digunakan untuk video call ataupun misalnya digunakan untuk conference call, bahwa ternyata TWS ini tidak ada mikrofonnya guys. Jadi kita tidak bisa melakukan recording audio dari TWS ini. Jadi ini murni untuk headset saja. Jadi ini mungkin karena cost ketika dia membuat teknologi Qualcomm aptX ini lebih murah, lebih terjangkau. Mungkin dari sisi fitur ada yang disunat. Nah, mungkin salah satunya ini yang disunat. Dan bagi kalian yang bertanya apakah Eagle Liberty Buds 2 ini worth it atau enggak sih untuk kalian beli,
pertanyaannya adalah kebutuhan kalian adalah untuk apa? Apakah kalian misalnya untuk dengarkan lagu atau dengarkan video atau misalnya buat nonton? Maka Liberty Buds 2 ini itu masih oke. Dan apalagi kalau misalnya kalian suka banget dengan bass, ini saya bisa rekomendasikan buat kalian. Tapi kalau misalnya kalian tertarik untuk beli produk yang ada mikrofonnya, kemudian juga punya teknologi Qualcomm aptX, tentunya bisa aja, tapi mungkin tidak dengan seri yang ini. Kalau misalnya kalian bertanya, terus kalau misalnya buat main game, apakah worth it atau tidak? Ya seperti yang saya bilang, saya sudah coba di HP saya yang iPhone juga untuk connect ke sini. Ternyata delay-nya masih lebih mending daripada connect ke Android, meskipun sudah pakai Qualcomm aptX. Cuma tetap aja ada delay-nya. Kalau saat ini yang saya tahu berdasarkan saya lihat dari reviewer juga yang lainnya yang nggak ada delay itu, yang minim banget delay hampir nggak kerasa itu punyanya Apple AirPods yang Pro, dan itu pun harus connect ke iPhone. Dan kalau saat ini masih belum tahu sih untuk TWS yang harga 2 jutaan ke atas itu apakah sudah bisa meminimalisir atau bahkan sudah hampir tidak berasa delay-nya. Cuma kalau menurut review gadget untuk penggunaan sehari-hari untuk dengarkan lagu sama untuk untuk nonton film, TWS ini itu sudah sangat cukup guys. Dan terlepas dari apapun kesimpulan dari review gadget, tentunya keputusan kalian yang lebih tahu nih kebutuhan kalian seperti apa. Apakah kalian berminat untuk beli atau tidak? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Apakah menurut kalian untuk harga segini itu worth it atau tidak? Silahkan juga tulis di kolom komentar. Silakan juga kalau misalnya kalian tertarik untuk beli produk ini, silakan juga cek link di deskripsi video. Dan mengingat ini adalah Lazada mid-year sale, super sale sih sebenarnya guys. Jadi kalau misalnya kalian beruntung, kalian bisa dapat free ongkos kirim. Bukan beruntung sih, memang pasti akan ada free ongkos kirim dan lain-lain. Silakan juga cek link di deskripsi video. Kalian bisa langsung ke websitenya Lazada. Di situ banyak banget promonya guys. Jadi jangan khawatir kalian misalnya nanti ada promo-promo potongan-potongan juga, silakan juga. Kalau misalnya kalian nggak mau beli ini pun nggak masalah, tapi kalian juga bisa cek link di deskripsi video guys. Oke guys, thank you sudah nonton video ini. Jangan lupa di like, di komen, subscribe channel ini, follow sosial media review gadget, dan dukung terus channel review gadget supaya dapat memberikan konten-konten buat kalian ya guys. Oke guys, see you di next video. Bye-bye.